Bismillahirrahmanirrahim. Ada geplak ya, kata ibu yang dikasih, makasih banyak ya. Tapi ngomong-ngomong, emang ada dalilnya ngasih kue menjelang lebaran? Ini kira-kira yang ngasih sakit hati nggak ya? Lu masih bagus gua bagi pakai nanya dalil. Ya, baik. Kalaupun tidak ada dalilnya, Rasul nggak pernah misalnya bagi kue atau aktivitas kebaikan menjelang lebaran misalnya, ya dalam hal bagi hadiah tadi, walaupun tidak ada dalil khusus, tapi dia punya dalil umum. Apa dalil umumnya? Tahabu, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai, menyayangi. Itu dalil umum. Kalau itu sudah cukup. Baik, kenapa udang tidak diharamkan? Kenapa rajungan, cumi, apalagi itu, pokoknya hewan-hewan laut dah, kenapa nggak diharamkan? Ya, karena dia masuk dalil umum. Uhilla lakum saydul bahr, dihalalkan bagi kalian semua yang ada di lautan. Tanpa harus Nabi sebut secara spesifik udang, apalagi sotong, nggak usah. Itu tukang seafood itu yang rinci. Cukup Rasul sebut bilang, ya sudah, koridornya. Dalam hadis Imam Bukhari, Ibnu Abbas cerita, Rasul mengatakan, nahan Nabiyyu alaihi salatu wassalam an akli dinabin minas sibah. Rasul melarang kita memakan hewan yang itu hewan giginya bertaring untuk mencabik-cabik mangsanya. Rasul nggak nyebut jenis hewannya, nama hewannya, tapi yang Rasul sebut cukup dengan koridornya, cirinya. Sehingga dari situ kucing masuk nggak? Bertaring untuk mencabik mangsanya. Kan nggak mungkin kucing makan tikus di mut, pasti dicabik kan gitu. Dengan bertaring itu beruang masuk nggak? Apalagi misalnya singa, macan masuk. Jadi walaupun nggak disebut rinciannya, tapi secara global itu sudah masuk. Nah, dengan jalan berpikir yang sama, maka puasa 1 Muharram pun tanpa disebut oleh Nabi 1 Muharramnya, tapi Rasul nyebut bulan Muharram, ya 1 udah masuk. Makanya saya cukup sedih juga ketika ada seorang ibu, dia bingung lagi puasa 1 Muharram, dapat screenshot dari kawannya, di share di grup. Ya, ada Ustadz X, ya lumayan terkenal di Indonesia, yang mengatakan bagi yang sedang puasa 1 Muharram harap dibatalkan karena Rasul tidak melakukan. Kalau konteksnya puasa 1 Muharram adalah puasa dalam rangka menyambut tahun baru, itu memang tidak ada. Karena tahun baru di dalam Islam itu baru ada di masa Umar bin Khattab. Di masa Nabi belum. Tentang bulan Muharramnya, Ramadannya itu sudah ada. Tentang tanggal-tanggalnya itu sudah ada, sudah dikenal. Tapi tentang penahunan memang itu baru dikenal di masa Umar bin Khattab, 7 tahun setelah Rasul wafat, penentuan kapan tahun di dalam Islam. Baik jamaah sekalian, azanallahu iyyakum, itu tentang keumuman puasa di bulan Muharram. Dia istimewa, bahkan Rasul katakan puasa yang terbaik. Barangkali ada pertanyaan begini, puasa yang terbaik, katanya puasa terbaik Nabi Daud, puasa Daud. Pernah dengar? Bahwa puasa terbaik puasa Nabi Daud berdasarkan hadis yang juga cukup terkenal hadisnya, ya afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu akhi Daud. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa saudaraku Nabi Daud. Nah, apakah dua riwayat ini tidak saling menegasi, menggugurkan? Katanya yang terbaik Muharram, ini yang terbaik juga puasa Nabi Daudnya, mana yang benar? Jawabannya adalah ini semua hadis yashuddu ba'duhu ba'dan, satu sama lain saling menguatkan, saling melengkapi, bukan saling menggugurkan. Buat kita yang fisiknya kuat, puasa Nabi Daud. Kalau fisik kita nggak kuat, Allah kasih fasilitas. Ibadah puasa terbaik setelah Ramadan juga ada, yaitu puasa Muharram. Gitu. Jadi bukan berarti ini bertentangan, bukan bertentangan. Itu saling melengkapi. Saking banyaknya puasa setelah Ramadan yang terbaik, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Muharram. Tinggal dipilih mana kita yang secara fisik memungkinkan. Walaupun kayaknya mah yang puasa Daud jarang yang memungkinkan nih kayaknya. Berat itu. Ya. Baik, jamaah sekalian,
Itu pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu puasa Asyura. Asyura diambil dari kata Asyrah, yang artinya 10. Asyura takriban Asyrah, sekitar 10. Kalau sekitar 10 berarti 9 masuk nggak? 11 masuk nggak? Nah, oleh karena itu Imam Ibnu Hajar setelah beliau mengutip semua hadis-hadis puasa Asyura, dia pun menyimpulkan, dan ternyata ini kesimpulan juga banyak dari para ulama, bahwa puasa Asyura itu ada 3 klasemen, 3 tingkatan. Baik, kita lengkapin dulu. Ini dia. Kapan waktunya puasa Asyura? Kata beliau rahimahullah, wa ala hadza, oleh karena itu, fasyamu Asyura ala 3 maratib. Puasa Asyura ada 3 tingkatan, 3 klasemen. Adnaha, yang paling rendah. Rendah, pendek, dana. Paling pendek, paling rendah, adna. Dunia diambil dari kata dana, karena dunia itu pendek, cepat, nggak lama tinggal di dunia. Adnaha, yang paling rendah adalah ayusama wahdah. Puasa Asyura itu hanya 1 saja, 1 hari saja. Kapan? Sesuai namanya, Asyura tadi berapa? 10. 1 hari saja. Itu yang atu-atunya situ. Namun ini ya adnaha, yang paling rendah. Jadi kalau Bapak Ibu puasa Asyura hanya 1 hari, itu sudah mengcover makna Asyura. Wa fawqahu, yang runner up, yang nomor 2, kedudukan nomor 2, yaitu ayyusama tasi' ma'ah. Hendaknya dia berpuasa nambahin hari ke-9 bersamanya, bersama yang 10. 9 dan 10. Ini yang nomor 2. Wa fawqahu, yang ketiga, dan ini yang tertinggi, nomor 1 di antara semuanya, yaitu ayyusama tasi' wal hadi asyar. Dia tambahin dengan yang 9 lalu yang 11-nya. Total 9, 10, 11, itu yang terbaik dari puasa Asyura. Kenapa 9 aja tidak? Karena itu caranya puasa Yahudi. Yahudi Asyuranya itu hanya hari 9-nya saja. Nah, ternyata memang puasa Asyura itu bukan ibadah baru, mirip seperti ibadah kurban yang kita bahas yang lalu. Itu namanya syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Rasul baru hijrah ke Madinah. Ya, bunyi hadisnya Bukhari Muslim, qadiman Nabi alaihi salatu wasalam al-Madinah. Rasul baru nyampe di kota Madinah. Wa yara al-yahuda tasum Asyura. Dia melihat orang-orang Yahudi lagi puasa Asyura. Orang Yahudi puasa Asyura. Apa kata Rasul? Ma hadza, apa ini? Ya, kalau bahasa kita mah, lagi ngapain pada ini? Apa jawaban mereka? Hadza yaumun shalihun. Ini hari bagus, kata Yahudinya. Hari baik, hari bagus nih. Ya, najallahu Musa wa bani Israel min aduihim. Inilah hari di mana Nabi Musa dan Bani Israel Allah selamatin dari kejaran musuhnya. Siapa musuhnya? Firaun. Dan Firaun ditenggelamkan di Laut Merah ya di hari-hari ini juga. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun di hari-hari ini juga. Kesimpulannya, di hari Asyura ada peristiwa besar, yaitu tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Lalu kata si Yahudi ini, fasomahu Musa. Gara-gara itu Nabi Musa pun berpuasa dalam rangka mengekspresikan rasa syukur kepada Allah, dia selamat dari kejaran musuhnya, dia berpuasa. Nah, apa komentar Rasul? Apa respon Rasul terhadap kisah si Yahudi ini? Nabi nggak menolak, Nabi nggak bilang, lu bohong kali ini, hoak kali lu, enggak. Apa jawaban Nabi ke Yahudi ini? Ana ahadku minkum bi Musa. Kita orang Islam lebih berhak ngikutin Nabi Musa dibanding kalian. Orang Islam itu lebih berhak ngikutin Nabi Musa dibanding orang Yahudi sendiri. Kenapa rahasianya Bapak Ibu? Karena semua Nabi hakikatnya sama-sama Islam. Kata siapa? Kata Rasul dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, innal anbiya'a ikhwatun. Para nabi itu bersaudara. Wa ummahatuhum syatta li'ala. Mereka itu, para nabi, bapak mereka satu, dari satu bapak yang sama, walaupun ibu mereka berbeda.
wa dinuhum wahid, dan agama mereka sama, kata Rasul. Oleh karena itu wajar, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kita orang Islam lebih pantas ngikutin Nabi Musa dibanding kalian. Gara-gara itu, kata perawi hadisnya, fasomahun nabi thumma amara bisiyamihi, Rasul pun berpuasa, kemudian dia pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Itu sejarahnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Dari dialog tadi kita banyak dapat pelajaran. Apa aja? Yang pertama, mohon maaf, pelajaran pertama adalah bolehnya mengambil berita, mengutip berita dari non-muslim selama si non-muslim itu kredibel, selama dia jujur, dia enggak bohong, sebagaimana Rasul mau menerima berita dari si Yahudi tadi. Logikanya, kalau berita dari non-muslim layak atau boleh kita ambil dengan syarat tadi, maka berita dari sesama muslim lebih pantas dan lebih layak untuk kita terima. Itu namanya qiyas aulawi. Karena gini jamaah Bapak Ibu ya, banyak orang Islam yang berita dari sesama muslim itu penuh dengan kecurigaan, tapi berita kalau datangnya dari non muslim langsung diterima. Ini kan kebalik sebenarnya. Waktu zaman koran kertas masih ada, sekarang koran kertas juga masih ada, cuman nggak seheboh yang lalu. Sekarang udah limbung gara-gara banyak berita-berita online kan, portal berita online. Ada sebuah koran harian yang sangat terkenal, saya nggak sebut ya. Banyak orang Islam kalau baca koran tersebut itu merasa lebih intelek dan bonafit, merasa lebih berwibawa lah kalau baca koran itu, dibanding membaca koran yang diproduk, ditulis dan digagas sejak awal kelahirannya oleh sesama orang Islam sendiri atau para aktivis Islam sendiri. Baik, mungkin saya tanpa nyebut juga ada tahu koran apa yang dimaksud. Ini pelajaran yang pertama. Walaupun kita dibolehkan mengambil berita dari non-muslim, tetap bahwasanya mengambil berita dari umat Islam itu lebih utama untuk kita percaya. Yang kedua, pelajaran kedua, ini menunjukkan yang tadi saya angkat sedikit, puasa Asyura udah dikenal sejak zaman dulu. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan puasa Asyura adalah puasa pertama dalam sejarah Islam, yang kemudian ketika turun Al-Baqarah 183, puasa Ramadan, puasa Asyura kewajibannya sudah menjadi sunnah, menjadi yang wajib hanya Ramadan saja. Karena Ramadan turunnya di tahun kedua Hijriah, Asyura itu sudah ada sebelum turunnya Al-Baqarah 183 tadi. Namun pendapat Abu Hanifah ini itu dikoreksi oleh umumnya para ulama. Apa kata mereka? Di antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, puasa Asyura betul dia sudah ada sebelum Ramadan, tetapi puasa Asyura tetap bukan puasa wajib, dia hanya sunnah di masa sebelum Ramadan juga. Tidak ada ayat atau dalil yang menunjukkan kewajiban puasa Asyura. Yang ada adalah kewajiban itu Ramadan, kutiba alaikumusiyam, jelas wajibnya. Sehingga kata mereka, di dalam sejarah Islam belum pernah ada puasa wajib kecuali hanya Ramadan. Kalaupun ada yang wajib yang lain karena qada Ramadan dan juga karena nazar puasa. Kalau nazar puasa bukan karena semata-mata puasanya, karena nazarnya yang jadi wajib begitu. Baik, itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga dari kisah tadi, kata Imam Ibnu Hajar, dibolehkan melakukan aktivitas ibadah ketika kita menapaktilasi atau mensyukuri sebuah peristiwa penting dan mulia. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, dia berpuasa ketika dirinya selamat dari kejaran musuh. Maka di saat kita senang anak kita jebol ke UI, anak kita jebol ke ITB, anak kita lulus ke Madinah, ke Al-Azhar dan seterusnya, kita bersyukur dengan cara mau sedekah. Contohnya kayak tadi, itu dalilnya. Mau puasa silahkan, mau ngumpulin anak yatim silahkan. Kalau ada orang nanya apa dalilnya, kisah Nabi Musa ini, dia selamat dari kejaran musuh, dari itu anugerah, dan diwujudkan rasa syukur dengan cara beramal soleh. Dan dari kisah tadi pula, Bapak Ibu, ini sedikit tambahan aja, para ulama yang mengatakan bolehnya maulid Nabi itu dari kisah ini dalilnya. Di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia mengutip dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Ibnu Hajar itu ada dua orang yang berbeda zaman, beda satu abad. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini lebih senior, bawahnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengutip dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani,
kalau mensyukuri selamatnya Nabi Musa lalu dilanjutkan dengan puasa aja boleh, maka kelahiran Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam lebih layak untuk disyukuri. Karena lahirnya Nabi Muhammad dan selamatnya Nabi Musa ini dua peristiwa agung. Namun bagi umat Islam lebih agung manakah di antara dua peristiwa ini? Selamatnya Nabi Musa atau lahirnya Nabi Muhammad? Lahirnya Nabi Muhammad. Itulah jalan berpikir atau alasan dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu boleh itu dari situ. Ya, namun sekali lagi masalah fikih memang rawan perbedaan pendapat, termasuk pro kontra masalah Maulid Nabi. Dan waktu pertemuan yang dulu udah saya sampaikan bahwa dalam perbedaan fikih itu kita punya adab, kita punya etika. Di antaranya adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau lagi sholat asar, selesai sholat asar, jamaah yang lain di masjid yang sedang dia kunjungi itu sholat ba'diyah asar. Itu bikin kaget dia dan bikin kaget murid-muridnya yang lagi hadir juga di situ. Pak Ustadz, ini kok pada sholat ba'da asar? Beda sama kampung kita. Apa jawaban Imam Ahmad? La naf'aluhu wa la na'idu fa'ilahu. Kita tidak melakukannya, namun kita tidak meledek orang yang melakukannya. Kita memang nggak melakukan, tapi kita tidak memandang aib orang yang melakukannya. Ini etika. Walaupun kita nggak melakukan apa misalnya yang di tengah masyarakat kita, di mana hal tersebut masih wilayah debatable para ulama, kita jangan ledek mereka dengan sebutan yang enggak-enggak. Misal, mohon maaf, dan saya yakin Bapak Ibu sering dengar yang kayak begini. Di sono Maulid ya? Iya, aswaja, asli warisan Jawa, digituin. Diledek. Nanti kadang yang Maulid juga nggak mau kalah, saya ngatain yang nggak Maulid dengan sebutan itu nggak Maulid, itu Wahabi. Akhirnya mohon maaf, yang tepuk tangan dan girang orang kafir. Kata mereka, orang Islam nggak usah dihancurin tuh daripada berantem sendiri, no. Ya, ya. Kadang ribut masalah apa lagi biasanya? Tadi kan Maulid tuh. Apa lagi biasanya? Kunut, tahlilan, kirim Fatihah, nyampe pak kagak. Ini emang dari dulu. Siapapun yang menulis sebuah tulisan, artikel, buku, walaupun setebel bak atau setebel saksemen, nggak akan selesai kok menyelesaikan itu semua. Kenapa? Karena memang ada bagian-bagian yang zonniyat sifatnya. Zonniyat itu multi tafsir, praduga, sehingga setiap orang bisa berpikir berbeda sudut pandang dengan orang lain. Beda dengan kayak kewajiban puasa Ramadan, memang kewajibannya udah letterlock, udah qat'i. Haramnya zina udah letterlock, haramnya khamr udah letterlock, begitu. Tetapi untuk hal-hal tadi wajar terjadi multi pandangan dari para ulama kita. Maka sikap kita dan toleran.